Selain melaksanakan apel, peringatan HUT Kota Denpasar ke-235 juga dimeriahkan dengan penyelenggaraan Malam Apresiasi Budaya, puncak peringatan HUT Kota Denpasar ke-235. Berbagai penampilan kolaborasi komunitas seni ditampilkan, dan penampilan dari komunitas seni Sundaram Bumi Bajra, Kita Poleng, dan Maniketu membuka puncak perayaan Hari Jadi Ibu Kota Provinsi Bali ini. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara juga menyampaikan capaian kinerja pembangunan kepemimpinan Jaya Wibawa dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Disampaikan pada tahun 2021 hingga 2022, ada 24 program yang telah direalisasikan. Selain itu, meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan pertumbuhan Kota Denpasar yang meningkat. Selain itu, meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar meningkat dari minus 9,43 menjadi minus 0,91%. Di tahun 2022, pada triwulan ketiga capaian pertumbuhan ekonomi menjadi 4,84%. Sementara itu, persentase tingkat pengangguran di Kota Denpasar mengalami penurunan di tahun 2022 dari 7,02% menjadi 5,08%. Dan capaian indeks pembangunan manusia Kota Denpasar dalam 3 tahun terakhir juga mengalami peningkatan menjadi 84,37 yang merupakan nilai capaian tertinggi di Provinsi Bali. Lebih lanjut dikatakan ada 4 permasalahan yang kini masih menjadi PR Kota Denpasar. Di antaranya, permasalahan sampah, lampu penerangan jalan, kabel wifi yang merusak pemandangan, serta penyediaan air bersih. Selain itu, pembangunan sektor pendidikan juga menjadi prioritas guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Sementara itu dalam bidang kesehatan, Pemkot Denpasar terus berkomitmen dalam pemenuhan alat kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Tidak hanya itu, beragam inovasi juga turut diluncurkan. Salah satunya, Siria, yang merupakan layanan untuk mengumpulkan data kesehatan ibu dan anak. Hal ini juga merupakan upaya berkelanjutan dalam mencegah stunting, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Jaya Negara menjelaskan, dalam upaya menciptakan kemakmuran masyarakat, Pemkot Denpasar berkomitmen menanggulangi kemiskinan. Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus mendukung pergerakan sektor ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus ada juga informasi di dalam meningkatkan kemakmuran pemberdayaan masyarakat. Di tahun ini, di tahun 2021 kami membangun bedah rumah 21 unit dengan 30 harga 30 juta, pilot proyeknya itu hanya 1 unit 75 juta. Sementara di tahun 2022 kami sudah bisa bangun bedah rumah senilai 70 juta, dan yang kami bangun itu bukan angkanya 75, tapi contoh rumah. Berapapun nanti kondisi rumah yang seperti terdapat dalam gambar tersebut, itulah yang kita bangun untuk warga miskin di Kota Denpasar. Dan kita juga ada penataan kawasan kumuh. Sebagai kota besar, upaya mengatasi masalah pengelolaan sampah tentu dilakukan. Pemkot Denpasar membangun tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST sebagai muara akhir sampah yang telah terpilah sebelumnya di TPS 3R yang tersebar di desa dan kelurahan.
itu nanti tanggal sekitar pertengahan Maret ini, itu sampahnya kita akan diresmikan oleh Kementerian Bapak Menko Maritim dan Investasi, Bapak Luhut, karena kita pembangunan 3 TPSD di Padang Sambian Kaje, di Ketelangu dan di Tahura, itu nanti prosesnya mampu diselesaikan oleh 3 TPSD itu sekitar 1020 ton. 1020 ton per hari. Nah, per hari kami sudah survei di lapangan, kami juga Pak Wakil sering memantau di TPA Suwung, ternyata volume sampah yang ada realnya kita itu hanya sekitar 700-600an ton. Nah, dengan kapasitas pabrik mesin itu mampu menyelesaikan 1020 ton, Astungkara mudah-mudahan permasalahan sampah ini bisa teratasi di Kota Denpasar. Dari 3 TPST yang direncanakan, saat ini telah beroperasi TPST Kesiman Kertelangu, TPST Desa Padang Sambian Kaje, dan Tahura Sung.